Oke, ini screen saya udah pada kelihatan belum ya, Bu? Sudah, Mas, sudah terlihat. Sudah ya. Oke. Ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang udah nyempetin waktu buat undang saya untuk coba sharing ya sedikit terkait cyber security awareness untuk daily activity. Sebenarnya mungkin saya coba perkenalkan diri dulu, Bu ya. Nama saya Dio Pratama. Pendidikan terakhir saya di Magister Teknologi Informasi dari Universitas Indonesia. Sehari-hari saya belajar, bermain, dan bekerja di bidang teknologi gitu. Jadi memang ini bidang saya untuk terkait teknologi. Karena saya yakin juga di masa depan nanti organisasi atau individu itu pasti akan sangat rely terhadap teknologi. Makanya di sana akan ada opportunity gitu. Banyak kalau kita banyak mempelajari tentang teknologi. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau coba perkenalkan dulu terkait dengan information security. Information itu sekarang itu telah menjadi less tangible asset ya Bapak Ibu. Kenapa aset gitu? Karena dengan informasi itu bisa menjadi knowledge, dan dari knowledge itu kita bisa melakukan banyak hal gitu. Nah, karena informasi itu adalah aset, maka kita punya kewajiban untuk melindungi aset kita gitu kan. Seperti halnya kita melindungi aset rumah, aset mobil, atau sesuatu lain, dan informasi ini adalah salah satu aset seperti halnya aset kita yang lain. Nah, kalau kita lihat berdasarkan definisi, keamanan informasi itu merupakan perlindungan informasi dari berbagai ancaman agar menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi resiko bisnis, dan meningkatkan ROI serta peluang bisnis. Di sini bisnis di sini quote-quote ya, jadi bisnis di sini bukan hanya bisnis terkait company bisnis saja, tapi kan individual activity pun itu adalah suatu bisnis ya Bapak Ibu. Nah, dalam information security ini ada 3 hal yang menjadi aspek yang harus jangan dipertimbangkan. Yang pertama adalah aspek confidentiality. Confidentiality ini adalah aspek yang menjamin kerahasiaan informasi dan memastikan hanya orang tertentu saja yang bisa mengakses informasi tersebut. Kemudian kedua adalah aspek integrity, yakni yang menjamin keaslian data atau data tersebut tidak dapat dirubah, hanya bisa ketika dirubah itu ada keterangannya, ada audit trailnya, dan lain-lain, sehingga integritasnya terjaga dari informasi tersebut. Ketiga adalah availability. Availability ini adalah aspek yang menjamin bahwa data tersedia ketika kita membutuhkannya atau ketika kita akan mengaksesnya. Nah, contoh availability ini adalah misal kita butuh data, ternyata datanya hilang, maka harus bisa di backup data tersebut. Itu adalah part of dari availability ini. Kalau confidentiality ini adalah aspek yang seperti kita punya hak akses untuk melakukan konfigurasi data atau perubahan data. Nah, sekarang kita masuk ke namanya cyber security awareness. Cyber security ini sekarang telah menjadi global concern, Bapak Ibu. Kenapa menjadi global concern? Karena hari ini internet itu telah menjadi bagian utama dari hidup kita. Bahkan mungkin ini menjadi kebutuhan pokok yang lebih tinggi daripada nasi ya. Sekarang seperti kita tahu, kita makan 3 kali sehari. Coba Bapak Ibu cek berapa kali kita mengakses handphone, mengecek WhatsApp, mengecek Facebook, dan lain-lain. Kemudian juga kita bisa melakukan order apapun melalui internet, order makanan, online shopping, semua bisa dilakukan melalui internet. Kemudian juga sekarang akses ke kampus seperti kuliah daring, sekolah daring, sudah banyak digunakan melalui internet. Dan yang terakhir adalah sosial media. Sosial media ini membuat kita bisa membuat dunia virtual sendiri, yang bahkan orang-orang lebih suka berinteraksi melalui sosial media daripada berinteraksi secara langsung gitu ya. Makanya ini menjadi suatu global concern dari security awareness. Nah, sekarang kita masuk ke sisi cybercrime ya. Cybercrime ini dibagi menjadi
lima hal. Yang pertama adalah fraud. Fraud ini seperti jenis kecurangan yang dilakukan kebanyakan sih di banking ya, yang dia mengambil dana orang lain melalui aktivitas pencurian data, aktivitas pencurian username, password. Ini salah satu bentuk fraud. Yang kedua adalah cyber terrorism. Cyber terrorism ini contohnya seperti organisasi ISIS yang dia menyerang web government tertentu. Kemudian yang ketiga adalah cyber extortion. Cyber extortion ini adalah penyanderaan data di mana digital aset kita itu disandra oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kita diminta untuk membayarkan sejumlah uang supaya data digital kita bisa kembali. Gitu. Kemudian ada namanya cyber warfare. Kalau cyber warfare ini adalah biasanya antar negara ya, seperti antara China dengan Amerika, Rusia dengan Amerika, yang mereka di belakang tuh ada namanya cyber warfare untuk saling melakukan aksi spionase atau lain-lain. Kemudian yang kelima adalah harassment. Harassment ini cyberbullying yang banyak kita lihat di sosial media. Kita banyak lihat bahwa orang-orang saling meledek, saling membuli satu sama lain. Ini adalah salah satu cybercrime yang ada di kategori di dunia digital. Nah, kemudian bentuk threat dari sisi end user itu kita ya yang sering menggunakan fasilitas atau teknologi digital. Ancamannya itu ada didefinisikan umumnya menjadi 4 hal. Yang pertama adalah spam. Spam ini adalah bentuk pengiriman sampah yang dikirim ke akun kita. Biasanya berbentuk email. Kan kita sering dengar yang namanya email spam gitu ya. Spam ini banyak dikirim ke kita berupa informasi yang sebenarnya kita tidak butuh gitu ya. Contohnya itu kayak promosi yang banyak masuk ke kita dari online shopping, kemudian juga ada juga tiba-tiba ngasih info bahwa Anda menang sesuatu apa, harus diklik apa gitu ya. Nah, ujung-ujungnya spam ini ada beberapa hal yang berkonten negatif gitu. Yang salah satunya adalah berbentuk phishing. Phishing ini adalah suatu aktivitas mencuri informasi username password orang lain melalui aktivitas social engineering. Misalnya kita dapat menerima email gitu bahwa akun Anda harus di reset passwordnya, tolong masukkan password Anda kembali. Nah, itu adalah contoh bentuk phishing yang kita tricky orang lain untuk mengambil akun login kita gitu ya. Kemudian selanjutnya ada spoofing. Spoofing ini adalah sama bentuknya, sama ujungnya seperti phishing. Dia akan ingin melakukan hijacking terhadap akun kita, tapi dia menggunakan pemalsuan website. Mungkin bisa Bapak Ibu lihat di sini ada tampilan dari portal Facebook. Padahal linknya tuh bukan facebook.com tapi frfacebook.com. Nah, ini kan palsu, tapi tampilannya mirip seperti Facebook gitu ya. Once kita masukin username password kita, maka username password kita akan langsung diketahui oleh si hacker ini dan dia bisa melakukan hijacking terhadap akun Facebook kita. Makanya Bapak Ibu harus hati-hati ketika mengakses suatu web, pastikan webnya benar dan ada keterangan HTTPS. Bukan HTTP doang gitu ya, ada keterangan HTTPS. Untuk HTTPS itu adalah bentuk secure dari suatu akses web. Nah, selanjutnya ada yang namanya ransomware. Ransomware ini adalah salah satu bentuk dari cyber penyanderaan data ya. Penyanderaan data di mana data kita disandra, dilakukan encrypt terhadap data kita. Misal komputer kita tiba-tiba tidak bisa diakses data-datanya gitu ya. Kemudian ada email masuk bahwa semua data di komputer Anda terencrypt. Kalau mau di-decrypt, kalau mau bisa diakses lagi, dalam waktu 72 jam, Anda harus melakukan pembayaran dengan nilai sekian. Gitu. Nah, ini adalah bentuk dari cyber threat yang mengancam kita semua, gitu, Pak Bu. Nah, sekarang kita masuk ke social media activity ya, karena ini kan daily activity yang banyak kita lakukan. Kalau kita lihat dari statistik penggunaan Facebook,
Ini sangat luar biasa penetrasi penggunaan Facebook di seluruh dunia. Karena dia mengklaim bahwa 22% penduduk dunia itu menggunakan Facebook. Ada 400 user baru dalam 1 menit, 350 juta foto yang diupload, dan banyak lainnya. Nah, ini menandakan bahwa kita sudah banyak memberikan informasi kita ke Facebook atau ke sosial media lainnya, yang pada akhirnya secara tidak sadar sosial media ini menjadi identitas kita gitu. Jadi orang lain tahu karakteristik kita, tahu identitas kita dari sosial media ini. Karena kan seperti kita tahu dari sosial media ini kita bisa ngasih tahu orang, oh kita married dengan siapa, kita punya adik siapa, kakak kita siapa, dan itu sebenarnya data-data keluarga itu adalah data privacy yang tidak boleh kita kasih tahu ke orang lain. Gitu. Nah, dari kita banyak melakukan aktivitas di sosial media dan banyak informasi yang kita posting di sosial media, itu ada risk, di mana risknya itu seperti pencurian identitas, kemudian juga viral wrong information. Ini contohnya misal kita mengupload suatu video yang kita maksudnya apa, sama orang lain di download, di crop, jadi maksudnya lain gitu ya. Jadi ada wrong information gitu. Dan kalau seperti itu akhirnya akan kita jatuh ke terjebak kriminal cyber. Dan juga ada kita terancam juga dilakukan scamming oleh orang lain. Scamming ini contohnya kayak kita misal mengakses suatu web, tiba-tiba muncul Anda mengakses web ke sekian juta gitu. Klik link ini supaya dapat hadiahnya. Padahal itu modus supaya kita mentransferkan uang ke orang lain gitu. Itu adalah contoh scamming atau sosial media risk yang bisa mengancam kita kalau kita tidak berhati-hati dalam menggunakan dalam beraktivitas digital. Nah, selanjutnya supaya kita punya awareness gitu ya, kita harus mengetahui privacy kita seperti apa gitu ya. Privacy ini adalah hak untuk kita menentukan apakah data kita boleh diketahui oleh orang lain atau tidak. Nah, ini mungkin gambarnya kayak gini, cuma kita doang yang boleh tahu gitu terkait data yang kita lihat, data yang kita akses. Nah, di Indonesia sendiri undang-undang terkait perlindungan data pribadi itu belum ada, baru ada rancangan undang-undangnya. Nah, di dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi itu disebutkan bahwa data pribadi itu adalah setiap data terkait seseorang, baik teridentifikasi ataupun diidentifikasi, mau itu berbentuk elektronik ataupun non-elektronik. Nah, ini adalah definisi data privacy yang ada di RUU perlindungan data pribadi. Nah, di RUU tersebut juga diklasifikasikan mana data pribadi yang bersifat umum, mana data pribadi yang bersifat spesifik. Bersifat umum ini artinya orang lain boleh tahu gitu ya. Tapi yang spesifik ini tidak boleh disebarkan oleh orang lain karena bisa dimanfaatkan oleh orang lain gitu ya. Kayak medical record, data biometrik, data genetika, orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, ini yang kemudian data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya yang ketentuan perundang-undangan dalam RUU tersebut. Makanya ini sebisa mungkin harus kita lindungi dan sampai terpublish di sosial media. Nah, kenapa sih data tersebut harus kita lindungi gitu ya? Misal contoh ini personal data, orang lain tahu nama lengkap kita, aktivitas media sosial kita seperti apa, rumah kita di mana, ini bisa menjadi bahan untuk para hacker melakukan cybercrime. Misal gitu ya, dengan dia tahu nama lengkap kita, misal di sosial media dia suka posting apa, akhirnya dilakukan scamming tadi gitu ya, diiming-imingi sesuatu supaya ngeklik dan melakukan pembayaran. Nah, kemudian sensitif data terkait sensitif data. Misal ada orang yang punya catatan hukum, tapi ternyata catatan hukumnya
terpublish ke media gitu. Akhirnya akan terjadi diskriminasi bahwa orang itu bekas tukang begal gitu, padahal dia udah tobat gitu ya, bekas preman, sehingga dia di lingkungannya terjadi diskriminasi. Kemudian yang kedua, medical record. Nah, medical record ini pun tidak boleh sampai terpublish, karena kalau sampai terpublish ini contohnya kayak kemarin yang kasus COVID kan, ada kasus COVID, malah bupati wali kotanya yang mempublish nama orangnya ini, rumahnya di mana, akhirnya kena diskriminasi orang tersebut gitu ya. Gojek gak mau ke rumahnya, terus dia juga gak bisa beli makanan, terbatas segala sesuatunya gara-gara dipublish bahwa dia punya penyakit tertentu. Kemudian juga contoh lain adalah agama, kepercayaan. Di kita mungkin karena mayoritas Muslim, kemudian ketika ada orang lain gitu ya, bahwa dia tahu pemeluk agama Yahudi, dan Yahudi ini sentimennya sangat negatif di depan orang-orang Muslim, padahal dia orang baik gitu, sehingga dia juga mengalami diskriminasi. Ini alasan kenapa kita harus melakukan proteksi terhadap data, dan orang lain pun harus aware terhadap proteksi data ini. Nah, selanjutnya terkait digital footprint. Digital footprint ini merupakan akan kita tinggal ketika kita beraktivitas di sosial media atau di internet, kita akan selalu meninggalkan jejak digital yang tidak akan bisa kita hapus. Makanya di sini kita harus berhati-hati. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti postingan di media sosial. Walaupun kita hapus, once ada orang lain yang screenshot dan disebarkan ke orang lain, akan sulit untuk kita melakukan tracking, bisa dihapus itu ya. Pencarian di Google, itu pun akan kesimpan. Tontonan di YouTube, pembelian kita di marketplace, jalur ojek online, games online, aplikasi yang kita unduh, musik online, situs web yang kita kunjungi, dan lain-lain gitu ya. Bahkan Google ini bisa lebih tahu kita dibandingkan diri kita sendiri gitu ya. Misal kita udah melakukan perjalanan kemana aja selama 5 tahun, Google akan mencatatnya. Bahkan kita sendiri nggak ingat gitu selama 5 tahun ini kita udah pernah kemana aja. Dan itu semua terekam menjadi digital di internet. Nah, ini ada sedikit etika saat kita berinternet. Yang pertama, ingat bahwa kita itu berhubungan dengan manusia gitu ya. Jadi make it personal gitu kalau kita sedang berinternet. Karena kita bukan berhadapan dengan laptop atau dengan mesin. Kemudian yang kedua, kita harus tahu bahwa kita itu sedang di digital space yang itu bisa diakses, bisa diketahui banyak orang gitu ya. Jadi kita pun harus aware terhadap apa yang akan kita publish, apa yang akan kita informasikan di sosial media. Yang ketiga, online live ini seperti yang sudah diinfokan akan menjadi refleksi dari real life kita gitu. Jadi ketika kita banyak mempublish sesuatu, maka akan semakin ketahuan diri kita itu seperti apa. Nah, yang keempat, kita harus respect terhadap waktu dan bandwidth. Kenapa? Karena mungkin karena sudah unlimited access gitu ya, sehingga kita kapanpun bisa ngechat orang atau apa. Nah, ini kita harus bisa lebih respect terhadap hal ini. Dan yang kelima, buat diri kita itu terlihat baik di online. Gitu. Jangan sampai orang lain punya pandangan yang jelek ke kita gara-gara satu postingan, gara-gara suatu hal yang sebenarnya itu nggak menunjukkan diri kita. Nah, yang keenam, sebaiknya di sosial media itu kita sharing yang, misalnya kita punya knowledge apa, expertise kita di-sharing supaya itu bisa lebih banyak memberi manfaat untuk orang lain. Kemudian yang 7, kita harus selalu cek and recheck opini dan emosi gitu ya. Jangan sampai kita terbawa amarah, ada posting orang lain langsung di-share, langsung jadi langsung viral padahal itu adalah hoax gitu. Kemudian yang ke-8, nah ini kita harus respect privasi orang lain, jangan sampai mempublishnya. Apalagi kalau nanti RUU Perlindungan Data Pribadi sudah menjadi undang-undang, itu hukumannya nggak main-main itu. Sampai hukuman 7 tahun dan denda berapa puluh miliar gitu, kalau sampai ketahuan mempublish data privasi tanpa permisi. Nah, ke-9 adalah kita jangan memanfaatkan karena kita punya power, misal
kita asal ngomong aja di sosial media. Ini kan kejadian kayak kemarin ada istri seorang kolonel yang memposting apa, akhirnya ketahuan sama kasat dan dia akhirnya dimutasi gitu. Nah, ke-10 ini kita harus menjadi kind person yang mudah memaafkan gitu. Karena kan mungkin gitu ya yang diposting orang lain itu bukan bermaksud apa sehingga kita nggak baperan gitu di sosial media ini. Oke, selanjutnya kalau misalnya ketika kita ditanya data privacy, ini kan kita sering melakukan instalasi aplikasi ya, terutama di mobile device. Nah, ketika kita melakukan instalasi aplikasi di mobile device, aplikasi tersebut akan nanya ke kita untuk mereka mengakses data privacy kita. Contoh, mungkin Bapak Ibu pernah lihat ketika akan install sesuatu, akan muncul menu seperti ini dan accept gitu ya. Once kita accept, berarti kita setuju data privacy kita digunakan oleh aplikasi tersebut. Contohnya ini, kalau kita install Facebook, Gojek, Bukalapak, atau apa, pasti akan selalu nanya ini. Kenapa mereka butuh ini? Karena data kita bisa mereka lakukan profiling. Profiling ini, semua aktivitas kita terekam. Misal kita masuk ke marketplace, kita sering nyari apa, maka itu akan menjadi profiling data untuk mereka melakukan promosi produk gitu. Dan ujungnya gitu ya, semua terekam, teranalisa oleh algoritma tertentu, dan Bapak Ibu mungkin kebayang nggak ya kalau misalnya komputer itu lebih ngerti kita dibanding kita sendiri, sehingga kita ujung-ujung kita lagi ngebayang sesuatu, kita ditawarin sesuatu yang ternyata emang kita lagi pengen, akhirnya kita beli gitu. Ini adalah contoh penggunaan data privacy oleh platform-platform aplikasi. Nah, ada juga penggunaan data privacy yang disalahgunakan gitu ya. Ini contohnya kayak pengemudi Gojek yang baper nganterin cewek gitu ya. Kan ketika kita pesen Gojek, nomor telepon kita akan kesimpan di aplikasi Gojeknya si driver, dan kayak ini tiba-tiba si drivernya ngechat ke si mbak-mbaknya, terus ternyata dia pengen PDKT ke si mbak-mbaknya gitu, disalahgunakan untuk hal-hal seperti ini. Dan juga gara-gara mungkin pelayanan jelek, terus kita komen sesuatu dan ketahuan sama si drivernya, dia jadi ngata-ngatain kita. Nah, di sini sebenarnya Gojek pun udah ngasih tahu ada kebijakan privacy yang belum bisa mereka lindungi gitu ya, dan kita pun harus aware bahwa data ini tuh akan terpublish ke orang lain gitu, seperti nomor HP kita. Nah, ini kemudian contoh penggunaan data privacy yang tidak proper. Mungkin Bapak Ibu pernah nerima SMS kayak gini, kiriman foto dari siapa, klik link apa gitu ya. Ini dikirim dari nomor yang tidak dikenal, dan once kita klik link ini, kita udah istilahnya terpapar gitu ya. Terpapar apa? Karena ketika kita ngeklik link yang aneh-aneh kayak gini, itu kita akan otomatis menginstal 5 aplikasi APK. Salah satunya kan si Micet tadi. Nah, dari 5 aplikasi tersebut, dari Symantec ini adalah perusahaan antivirus, mendeteksi bahwa ada aplikasi yang sejenis RIS yang akan menimbulkan risiko pada data privacy kita. Kenapa? Gitu, karena di aplikasi tersebut ada perintah super user. Perintah super user ini kalau bagi kalangan IT itu dia tahu gitu, kalau once ada perintah super user, dia bisa mengakses ke dalam HP tersebut dan dia bisa mengontrol HP tersebut jarak jauh gitu. Makanya hal-hal seperti ini gitu yang mungkin bisa tiba-tiba orang, oh kenapa HP saya fotonya jadi hilang gitu, jadi apa? Nah, ini mungkin pernah kejadian seperti ini gitu, menginstal sesuatu dan sesuatu tersebut ternyata adalah malware yang membuat orang lain bisa mengakses ke handphone kita. Nah, makanya kalau misalnya kejadian seperti ini, jika dapat SMS berisi tautan yang aneh itu segera kita hapus, jangan sampai mengklik linknya, dan jangan sampai orang lain pun ngeklik gitu. Jadi takutnya ada anak kita buka walaupun kita nggak bawa linknya, tapi ternyata diklik oleh anak kita, akhirnya terinstall aplikasi tersebut. Kemudian kalau udah
nggak sengaja terbuka, kita harus segera pasang aplikasi antivirus gitu, kayak si Mate Mobile ini tadi. Kemudian jika terlanjur install, segera factory reset HP-nya supaya aplikasinya udah ke-delete gitu ya. Dan jika ponsel mengalami mengirim SMS sendiri atau hidup mati sendiri, ini harus dipertimbangkan untuk ganti ponsel baru karena dia udah masuk ke dalam root sistemnya si HP gitu, dan itu akan sulit untuk kita repair lagi. Nah, ini terkait regulasi ya. Karena Indonesia belum mempunyai undang-undang perlindungan data privasi, akhirnya terjadi banyak penyelewengan data pribadi, yang data pribadi dijual bebas. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami tiba-tiba kita ditelepon oleh asuransi apa, oleh oleh kartu kredit apa, kok orang lain bisa sampai tahu gitu ya nomor HP kita gitu dan nama kita siapa gitu. Karena data pribadi kita itu dijual bebas karena Indonesia belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi tadi. Nah, supaya kita bisa mengamankan data kita, terutama di sosial media, ini ada beberapa tipsnya. Yakni pertama ya kita harus memprotek sosial media dengan password gitu ya. Dan passwordnya jangan gampang ditebak. Maksudnya yang gampang ditebak tuh jangan sampai password kita tuh tanggal lahir kita, tanggal lahir anak, tanggal nikah atau apa. Buat password yang susah ditebak tapi kita mudah untuk mengingat gitu. Kemudian jangan sampai membagikan login informasi ke orang lain karena itu adalah data privasi gitu ya. Dan even Facebook pun dia nggak akan pernah gitu meminta kita username password. Jadi jangan pernah itu di-share ke orang lain. Kemudian juga upayakan kalau kita sudah mengakses sosial media itu di log out, jangan cuma nge-close browsernya doang gitu ya. Supaya nantinya takutnya gitu HP kita hilang atau komputer kita hilang gitu. Orang lain nggak akan bisa menghijack akun kita. Dan juga jangan sampai mengklik link yang suspicious link itu yang mencurigakan. Jadi walaupun itu datang dari teman kita ataupun dari perusahaan yang kita kenal gitu, jangan sampai mengklik link yang itu mencurigakan karena mungkin ya akun teman kita itu terhijack orang lain yang mengirim link ke kita dan kita klik, kita malah ikutan ke hijack. Nah, kemudian yang kelima, kita harus setting alarm kalau misalnya ada unrecognized login ke akun kita. Nah, ini ada contoh supaya kita bisa lebih mengamankan akun kita, baik itu sosial media atau akun-akun lainnya. Kita harus memasang two-factor authentication. Jadi, autentikasinya bukan cuma login username password doang, tapi ada OTP-nya juga gitu ya ke SMS kita. Kemudian juga kita bisa setting gitu kalau misalnya ada unrecognized login, dia akan memberi peringatan ke kita melalui email. Nah, ini gimana cara mengamankan. Jadi, setiap aplikasi itu biasanya dia punya pengaturan terkait data privacy. Jadi, Bapak Ibu mungkin bisa lebih mengecek ke settingan data privasinya, apa aja yang boleh dan nggak boleh aplikasi tersebut akses ke kita gitu ya. Kayak ini juga kita harus mengamankan data kita, menambah login tadi yang to authentication login. Nah, ini di FB juga ada, di WhatsApp juga ada pengaturan data privacy. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti setelah beres webinar ini bisa langsung cek ya privasi apa yang harus kita lindungi dan yang mana aja yang boleh orang lain ketahui. Nah, untuk mengamankan mobile phone kita, beberapa tipsnya ini adalah kita sebaiknya membeli smartphone itu dari vendor terpercaya gitu ya, yang dia akan merilis update security patches-nya secara berkala gitu. Kayak LG, Motorola, dan saya sendiri pakai Samsung itu hampir sebulan 2 kali itu akan ada update security. Nah, dan itu pun adalah salah satu usaha supaya device kita aman dari ancaman-ancaman hacking kayak tadi. Kemudian juga jangan lupa untuk memasang PIN di handphone kita gitu ya.
PIN yang paling aman itu ada kombinasi huruf dan angka, tapi kalau misalnya itu agak ribet bisa menggunakan PIN yang nomor doang. Cuman mungkin kalau yang lock your phone-nya pakai pattern itu kurang aman. Jadi sebaiknya menggunakan PIN atau password yang kombinasi huruf dan angka. Dan yang ketiga, kita hanya boleh menggunakan aplikasi yang di-download dari Google Play Store ataupun App Store. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mendownload aplikasi di luar ini, karena kalau dari Google Play Store ataupun App Store, mereka sudah melakukan screening terhadap aplikasi. Jadi kemungkinan besar aplikasi tersebut aman gitu kalau misalnya itu di-download dari Google Play Store. Keempat, use device encryption. Encryption ini jadi selain dilindungi oleh PIN, kita juga dilindungi oleh enkripsi. Jadi setiap kita mau membuka aplikasi, akan ada masukin lagi username password gitu. Emang ini lebih ribet gitu, tapi ini akan lebih membuat device kita lebih aman. Dan yang terakhir, jangan dilakukan root atau jailbreak di handphone kita. Karena kalau sudah di root atau jailbreak ini, root ini adalah pengamanan terakhir dari perangkat kita. Kalau ini device kita sampai di root, maka once ketika kita terinstall aplikasi yang suspicious gitu ya, dia akan langsung masuk ke root sistemnya, dan itu kita akan sangat sulit untuk merepairnya. Jadi usahakan kalau membeli handphone Android ataupun iOS jangan di root atau di jailbreak. Nah, itu kan gambaran-gambaran daily activity kita ya, dengan mobile phone, dengan sosial media. Nah, kita lihat ke depannya akan seperti apa. Ke depannya itu, teknologi akan semakin berkembang, dan mungkin ini pun sudah terjadi saat ini, yakni adalah perkembangan IoT dan Smart City atau Smart lainnya. IoT ini adalah Internet of Things, di mana Internet of Things ini, kita memakai sesuatu, di mana sesuatu itu langsung terkoneksi ke internet, gitu ya, kayak smartwatch, smart TV, ini semua terkoneksi ke internet. Dan kita tahu kalau kalau sesuatu terkoneksi ke internet, maka akan ada risiko keamanan di sana, gitu ya. Nah, contohnya lagi dari perkembangan teknologi Internet of Things ini, ada yang namanya, kalau di luar negeri udah ada namanya smart toilet. Smart toilet ini jadi ketika kita buang air gitu ya, smart toilet ini akan melakukan analisis apa aja sih konten dari buangan kita itu, kemudian dia langsung akan memberikan suggestion dietnya seperti apa aja yang harus dibeli, apa harus dimakan, kemudian juga kita bisa langsung kontak sekiannya. Nah, ada juga smart car yang dia bisa nyetir sendiri gitu ya, ada sensornya di mana-mana. Dan juga smart home gitu kan, yang dan kita menjentikan jari gitu kayak Thanos gitu kan, kita bisa nyalain lampu, nyalain TV, nyalain apa. Dan semuanya ini terkoneksi ke internet, dan pasti menggunakan account untuk kita login. Bayangkan kalau misalnya kita udah di era seperti ini gitu ya, udah segalanya serba smart, di masa depan akun kita terhijack, apa yang akan terjadi gitu ya. Mungkin ketika di jalan tiba-tiba mobil kita berhenti dan akhirnya terjadi kecelakaan, atau di rumah akhirnya banyak pencurian ke rumah karena akun kita dicuri dan rumahnya nggak bisa dikunci dan lain-lain gitu. Jadi kedepannya tantangan di sisi cyber security akan semakin tinggi. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya nanti pengen lebih meningkatkan wawasan terkait literasi digital, ini dari Kominfo sudah menyediakan literasidigital.id yang konten-kontennya gratis, bisa di-download, ada berupa buku, berupa video, berupa artikel. Nanti mungkin bisa coba diakses ke literasidigital.id ini. Dan saya pun materi presentasi ini pun ada beberapa yang ngambil dari sini. Dan juga kita itu udah punya perpustakaan nasional yang sangat canggih ya, yang di Jalan Medan Merdeka tuh, dan dia pun mempublish aplikasi iPusnas. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah tahu Kindle-nya punya Amazon, nah ini mirip-mirip. Jadi kita bisa download aplikasi iPusnas ini, gitu ya. Kemudian kita mau pinjam buku, bisa pinjam buku secara online, dan kontennya langsung masuk ke handphone kita, gitu ya. Kita bisa baca secara digital, dan bisa dipinjam maksimal selama 5 hari. Dan kontennya banyak sekali dan banyak konten berbahasa Indonesia, gitu ya.
Bahkan buat anak-anak pun banyak. Jadi ini bisa menjadi tambahan literatur buat Bapak Ibu dan keluarga untuk meningkatkan literasi. Oke, mungkin Bapak Ibu itu aja yang bisa saya sampaikan sharing hari ini. Silakan mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Ya, ini Mas Dio sudah ada pertanyaan dari Mbak Almira. Apakah kejahatan cybercrime membidik korban secara acak ataukah ada perilaku korban tertentu yang memancing kejahatan cybercrime? Apa namanya, intention orang untuk menghijack itu ada banyak, Bu. Ada yang dia cuma pengen kayak jago-jagoan gitu, ngetes ilmunya dia sehingga dia secara random nge-hack orang. Tapi ada juga yang ditujukan terhadap orang-orang tertentu gitu, kayak mungkin pejabat atau petinggi-tinggi perusahaan atau apa. Kayak misalkan dulu kan pernah kejadian tuh mantan Presiden SBY dispionase oleh Australia. Nah itu kan ada targeted tertentu. Jadi macam-macam motifnya gitu. Bisa random, bisa juga ada targeted personnya. Oke. Gimana Mbak Mira? Oke, ini ada pertanyaan juga, Mas, dari Mbak Aryani. Apakah ada cara proteksi supaya kita tidak usah terima spam chat fee? Kalau nggak salah ada aplikasinya gitu. Jadi kita cuma bisa nerima SMS dari kontak yang kita kenal gitu. Kalau nggak salah ada aplikasinya, mungkin nanti harus dicoba dulu. Tapi yang pasti kita harus, yang penting kan ada awareness di sisi kita gitu ya. Walaupun nantinya emang tidak bisa diblok, kalau kita udah tahu bahwa hal-hal yang suspicious itu nggak boleh kita sembarang buka, itu akan menjadi proteksi yang lebih kuat mungkin dibandingkan hanya dengan memasang aplikasi. Karena yang nantinya akan lebih berpengaruh itu adalah bukan proteksi di sisi sistem ya, tapi proteksi di sisi human behavior-nya kita. Gitu. Tadi tanya lagi, kan soalnya kan handphone kadang suka dipegang sama anak gitu ya. Itu ya, kalau misalnya ya sebenarnya kasus yang beberapa kali terjadi gitu ya. Jadi kemungkinan pelaku itu dari itu ya, secara tidak sengaja, kita tidak sengaja, atau misalnya anak mengakses handphone kita terus mungkin mereka pencet apa oke accept seperti itu ya Pak ya. Jadi nggak sih? Ya itu bisa kejadian Bu. Kalau itu udah ada aplikasinya Bu. Jadi kita install aplikasi yang kita bisa set allowance buat anak tuh apa aja gitu Bu. Jadi bisa kita define hak akses anak tuh apa aja. Itu udah ada kalau itu aplikasinya. Kita bisa atur gitu untuk anak tuh bisa ngapain aja di handphone kita. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Bella. Bagaimana tips aman di era cashless society seperti GoPay atau OVO? Ya, karena masa pandemi kan semua kegiatan transaksi banyak pakai itu. Ya. Silakan. Ya itu tadi yang pertama kita harus bisa mengamankan privacy user dan password kita, itu yang pertama. Kedua, pasang biasanya aplikasi GoPay atau OVO pun ada namanya two factor authentication. Jadi login itu nggak hanya menggunakan user dan password ya. Kemudian yang ketiga atur supaya aplikasi tersebut nggak terlalu banyak hak akses ke handphone kita gitu. Jadi aplikasi apapun gitu ya, kalau misal dia cuma, kita tahu nih aplikasi ini tuh buat apa dia butuh akses ke kontak kita, buat apa, itu kita batasi gitu supaya aplikasi nggak terlalu banyak bisa mengakses data privasi kita. Okay. Dan mungkin satu lagi, jangan terlalu banyak kita menyimpan saldo di GoPay atau OVO tersebut gitu. Jadi kita mungkin pergunakan sesuai demand aja. Kalau memang lagi butuh ya kita isi gitu, jangan terlalu isi terlalu banyak. Oke. Oh ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Bagaimana cara melacak cybercrime?
alur laporannya supaya bisa trace lebih detail. Apakah ada target waktu rancangan undang-undang data pribadi tersebut menjadi undang-undang? Oke. Kalau melacak cybercrime itu ada ilmunya khusus, Bu. Jadi di IT itu sebenarnya terkait keamanan informasi itu ada jurusannya khusus, bahkan S2-nya pun ada khusus untuk mempelajari terkait cyber security gitu ya. Dan kalau kita melakukan pelacakan cybercrime itu pun ada profesinya khusus gitu yang kalau nggak salah itu namanya yang dia akan melakukan mengecek digital footprint-nya seperti apa gitu. Istilahnya tuh saya lupa istilahnya, tapi ada profesinya khusus untuk dia melakukan nge-trace gitu ya. Kalau misalnya terjadi attack, dia trace dan dia investigasi dari mana asalnya dan supaya sampai ketemu siapa pelakunya. Gitu. Kemudian untuk rancangan undang-undang, ini sebenarnya rancangan undang-undang itu udah lama banget, udah dari 2012 dirancang sampai sekarang belum sampai jadi undang-undang. Itu juga saya nggak tahu kenapa. Cuman info terakhir sih Januari 2020 kemarin Presiden Jokowi sudah mentekan RUU-nya, tinggal dibahas sama DPRD sama Omnibus Law. Ya semoga aja itu segera terrealisasi undang-undangnya supaya kita lebih merasa aman dengan data privacy kita. Iya, ya benar. Amin ya Pak. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Mas, ini apakah kita bisa menghapus atau menarik data yang pernah kita masukkan ke dalam Google atau Facebook? Karena saat ini hampir semua aplikasi login menggunakan Google atau Facebook. Kita bisa batasi, kita bisa hapus apa yang kita udah posting, tapi yang kita nggak bisa kita kontrol ketika kita sudah posting dan orang lain screenshot gitu ya. Itu yang nggak akan bisa kita kontrol. Selama kita punya login, selama kita bisa mengakses account kita bisa kita menghapus atau menambahkan apa yang akan diposting di aplikasi tersebut. Tapi once itu udah terlalu terblow up oleh orang lain, nah itu yang akan kesulitan untuk kita kontrol. Oh, oke. Selanjutnya dari forum ini ada yang mau bertanya lagi, silakan di-unmute aja. Kalau tidak ada, saya pertanyaan terakhir nih Mas Dio. Saya ada pengalaman teman saya itu yang tiba-tiba nomor HP-nya beralih tangan ke orang lain. Jadi dengan nomor HP itu dia menghubungi kami untuk meminta sejumlah uang. Itu kalau gitu kenapa itu Mas? Kena spam apa gimana ya itu ya? Itu ketika beralih ke orang lainnya, dia juga masih menggunakan nomor HP yang sama atau enggak ya? Iya, tapi dia nggak bisa HP-nya dia nggak bisa menggunakan nomornya yang itu gitu. Terus tiba-tiba nomornya dia tuh sudah beredar ke beberapa teman-teman kayak gitu. Terus akhirnya dari beberapa teman ngabarin bahwa nomor HP dia seperti kayak dibajak gitu ya. Terus dia menghubungi pihak ininya untuk kayak memblokir apa gimana gitu. Itu bisa kejadian nggak sih Mas sebenarnya? Kalau ditanya bisa, itu bisa Bu, memungkinkan gitu. Apalagi kalau misalnya ada akses ke sisi providernya sendiri gitu ya. Karena itu kan dikontrol oleh provider. Nah, tapi itu teknisnya seperti apa saya juga kurang tahu gitu ya. Cuman yang pasti ketika kita, kan sekarang kalau kita udah punya nomor HP, kemudian nomor HP-nya nggak dipakai beberapa lama gitu ya, itu kan akan otomatis itu nggak jadi milik kita lagi dan bisa diakuisisi oleh orang lain gitu ya. Nah takutnya mungkin nomor tersebut tuh udah dipakai aja sama akun WhatsApp, akun apa, tapi udah nggak pernah diisi pulsa apa dan itu memungkinkan itu di-reuse oleh orang lain lagi. Gitu. Oh gitu, oke. Ada kemungkinan seperti itu. Oke. Ya, terima kasih informasinya, Mas Dio. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, sepertinya sudah cukup informasinya, Mas Dio. Alhamdulillah hari ini kita dapat pencerahan, dapat tambahan ilmu mengenai bagaimana kita bisa mengantisipasi
kejahatan cyber ya saat ini ya, apalagi di masa pandemi semua orang pakai internet itu ya Mas ya. Ya. Ya, terima kasih juga untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk keluangan waktunya Mas Dio. Sudah berkenan mengisi. Bermanfaat. Ya. Alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat sekali. Sampai moga-moga nanti kalau ada kesempatan bisa tatap muka nanti ya kalau memang coronanya sudah lewat, bila mana kita butuh informasi lebih dalam tentang kegiatan ini. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Terima kasih.